Assalamualaikum Pak, izin Pak RW ya? Iya, Pak RW apa nih? Pak RW Andri. Kebetulan kami di sini RW 07 Kampung Jawa, Pak. RT-nya? RT-nya sini RT 1. RT RT 1 1. RW 7. Kijang ya? Iya. Pak, izin Bapak dengar informasi bahwa Bapak juga bekerja di kelurahan ya? Ya, betul Di sekali, Pak. bagian apa tuh Pak? Kami di kelurahan itu kebetulan kami staf bagian untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial. Nah, kebetulan Pak, kami ini Persatuan Pedagang Kecil Tepi Laut, beliau di samping Bapak itu Ketua Pospen, Forum Peduli ya. Jadi gini yang mau saya tanyakan, seperti apa sih rincian data yang wajib menerima bantuan ini Pak untuk di Bintan sendiri khususnya Pak, Kijang Kota lah dan sekitar sekolahku. Ya, kalau kami pada umumnya ya, karena kami ini operator ini ruang lingkupnya ini kan di bawah naungan Kementerian Sosial. Nah, jadi ada beberapa indikator yang sekiranya itu menjadi barometer kami. Namun tidak menutup kemungkinan setiap daerah atau wilayah itu berbeda-beda kapasitas ekonominya lah, tingkat pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau kita di Sungai Lokop ini, yang pertama ini penghasilan. Ini paling pertama, penghasilan dalam satu keluarga itu, jumlah anggota keluarganya berapa, sumbernya dari satu keluarga itu ada berapa sumbernya, misalnya hanya satu kepala keluarga, menghidupkan berapa jiwa dalam keluarganya. Setelah kita akumulasi seluruhnya, yang bersangkutan di bawah rata-rata, maka kita masuk dalam indikator untuk data kemiskinan. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, bagaimana jika ada temuan misalnya bermasalah dengan domisilinya nih? Artinya mungkin dia tinggalnya KTP-nya di Tanjung Pinang, tapi dia domisilinya di sini. Nah, bagaimana? Gimana itu? Tapi dia positif, dia layak untuk menerima bantuan. Gimana itu? Kalau kami sifat dalam kacamata sosial, selama dia dalam masa kategori tidak mampu, dia wajib kita daftarkan, Pak. Tidak memandang domisili dan lain sebagainya. Pertama, data administrasi itu bisa kita input dengan catatan memang dia masih berdomisili di luar daerah Bintan. Salah satunya itu. Kita juga akan melalui, mungkin kami bertingkat, Pak ya. Kami akan melanjutkan ke dinas sosial, melalui dinas sosial kabupaten meneruskan lagi ke dinas sosial provinsi, untuk agar ada sinergitas lah, bahwasanya warga kota ada pindah ke kabupaten dan yang bersangkutan layak nih kita bantu, sehingga kota juga bisa membuat catatan lah bahwasannya warga dari kota ini sudah diperhatikan oleh kabupaten, dan selanjutnya tentunya kabupaten secara administrasi membutuhkan data yang up to date lah istilahnya kan, sesuai dengan domisili, sehingga kota biasanya tuh juga menginstrumenkan kepada keluarga yang bersangkutan atau kami sendiri yang turun langsung melalui RT RW, kami perintahkan untuk pendekatan secara persuasif agar supaya membantu perpindahan penduduknya, agar supaya data dia up to date sesuai dengan domisili saat ini lah. Tapi itu dengan sambil berjalan lah, Bang. Baik. Sedikit tambahan, Pak. Baik, Pak. Sejauh ini seperti apa sih penyaluran bantuan? Mungkin ada dari kelurahan atau dari mana, Pak? Sejauh ini memang dari kelurahan itu, karena kelurahan ya, anggaran kelurahan itu cukup kecil, Pak, beda sama desa, Pak. Terbatas sekali. Maka ketidakmampuan itulah, sehingga kalau untuk bantuan secara materi memang tidak bisa, tapi selalu secara ibaratnya tuh jenjang di atas lagi. Kita ini hanya sebagai pelayanan lah di masyarakat. Namun kalau untuk bantuan secara umum, khususnya dari Kementerian Sosial, bahkan dari kabupaten itu ada. Seperti salah satu bantuan BLT lansia. Kalau dari pusat itu bantuan penerima keluarga harapan, PKH, ataupun bantuan pangan non tunai, BPNT. Jadi ada beberapa bantuan, Pak, yang baik implementasikan. Selama ini
ada nggak pernah masyarakat datang yang meminta bantuan langsung kepada kelurahan, pihak kelurahan tentunya? Ada. Ada Pak. Terus itu ada terrealisasi nggak itu permintaan? Banyak yang dalam masyarakat datang ke kelurahan, beliau menyampaikan bahwasannya dia tidak pernah mendapat bantuan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai pelayan masyarakat tidak pernah menolak apa yang menjadi aduan. Tetap kami akan data, dan kami sarankan untuk kita masukkan data terpadu, namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Kenapa demikian? Agar supaya sumber bantuan dari manapun itu bisa didapatkan dengan catatan masuk dalam indikator yang sudah ditentukan. Baik. Setelah yang bersangkutan memberikan informasi ke kami, bahkan data sudah diserahkan kepada kami turun ke lapangan untuk mengecek lah, saya seperti itu, kondisi rumah, kondisi penghasilan, tanggungan, dan lain-lain sebagainya. Dan apabila masuk dalam indikator tersebut, indikator yang kami sudah ditetapkan, maka kami akan masukkan ke database ataupun kami usulkan secara berjenjang Bang, dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan masuk ke Dinas Sosial Provinsi sampai ke pusat. Baik. Terakhir Pak, dengan kehadiran kami ini yang mungkin tidak ternilai bantuannya kami dari Ketua Pedagang Kecil Tepi Laut dan dari Pospen Forum Sosial Peduli Negeri, apa tanggapan Bapak Lurah nih? Kami menyasar nih orang-orang Bapak nih. Nah, gimana nih? Ya, tentunya kami mungkin yang mengatasnamakan kelurahan Sungai Lekop, kami sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena ini merupakan program yang sangat-sangat mulia. Satu sisi kami yang saya temui bahwasanya bantuan yang turun dari pusat maupun kabupaten tentunya ini tidak bisa mengakomodir seluruh masyarakat yang dalam tanda petik sudah kita data atau tidak mampu. Karena apa? Data tersebut adalah merupakan data melalui proses verifikasi dan validasi secara berjenjang, sehingga menteri di sana itu akan dimasukkan ditandatangani oleh Menteri Sosial Pak ya. Jadi kalau bicara soal yang sudah didaftarkan tapi belum dapatnya, itulah yang menjadi beban kami, sehingga apabila ada sebuah organisasi, sebuah donatur dan lain hal sebagainya, kami sangat mengapresiasikan setinggi-tingginya. Karena apa? Inilah salah satu bentuk kepedulian untuk kita bersama. Baik, terima kasih banyak Pak waktunya. Iya Pak ya, sehat selalu. Selamat sore Pak Jardin, Ketua LPM ya? Benar. Ketua LPM Sungai Lekop. Benar. Tanggapannya terkait kegiatan dua organisasi ini seperti apa? Pertama-tama sebelum mengucapkan terima kasih kolaborasi yang baik barakallah ini, kegiatan amal ini, yaitu Pedagang Tepi Laut Tanjung Pinang dan Pospen Forum Sosial Peduli Negeri Provinsi Kepulauan Riau ini sangat kami apresiasi setinggi-tingginya. Saya Jardin atas nama Ketua LPM Kelurahan Sungai Lekop sekali lagi terus mengapresiasi setinggi-tingginya. Semoga langkah baik amal ini bisa berjangka baik, jangka panjang ya. Artinya semoga ke depan mana-mana wilayah kami di Sungai Lekop, khususnya hari ini yang kita langsung di kediaman Ibu di wilayah tugas, yaitu wilayah RW 007, yaitu Pak Andri Setiawan. Ini izin Pak Andri, RT berapa Pak Andri? Ini RT2. RT2, luar biasa. Sebenarnya juga tadi sudah ada di wilayah RT5, RW3, ada 2 titik yang terbantu, dan juga ini yang kedua di wilayah RW 007. Sekali lagi kami atas nama LPM Kelurahan Sungai Lekop, jangan pernah terhenti niat yang baik ini. Semoga semua kita senantiasa sehat, dimurahkan rezeki, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari kami LPM. Saya akhiri dengan doa selamat. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.